Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar sore hari ini? Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, selalu menjauhkan kita dari segala jenis penyakit. Dan insya Allah mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini puasa kita berjalan lancar dan ibadah-ibadah lain juga kita berjalan maksimal. Alhamdulillah sore hari ini pertemuan ke-9 saya Demar bergabung di acara NBA 22 yaitu ngabuburit bareng angkatan 22 yang mana kegiatan ini insya Allah banyak manfaatnya, banyak berkahnya karena ini adalah kegiatan yang positif. Sebelum saya masuk ke kajian sore hari ini, kajian rutin sore hari ini, saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk seluruh panitia yang support kegiatan ini. Yang pertama kepada Ketua Angkatan 22 dan pengurus Angkatan 22, kemudian teman-teman pengurus Foundation Angkatan 22, kemudian Al-Mukarram Yanuardi Syukur selaku Presiden Rumah Produktif Indonesia, kemudian Kiai Haji Ahmad Rojali selaku Ketua Yayasan Nurul Haramain, dan Dr. Muhammad Iskandar selaku Ketua Yayasan Jamiatul Qura wal Hufaz. Sore hari ini harapannya sih banyak yang nonton ya, karena sore hari ini tema kita cukup menarik. Gimana caranya kita bahagia, karena kita mungkin penuh dengan kepanikan, ketakutan dengan situasi yang saat sekarang yang kita alami di Indonesia dan di beberapa negara. Jadi semua teman-teman angkatan tolong japri teman-teman untuk ikut join forum sore ini, ya enggak Bu Nisa? Ya, sebelum acara kita ada Demar lagi manggung. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita mendengarkan kalam ilahi agar acara kita berjalan lancar, agar Allah ridhoi semua kegiatan kita. Kalam ilahi sore hari ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Irfan Syuhada. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Ustazah. Mohon izin teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Irfan. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita, kajian rutin sore kita, insya Allah berjalan lancar dan penuh keberkahan. Teman-teman, hari ini tema kita cukup menarik, yaitu kiat bahagia di rumah saat pandemi Corona. Tema ini sangat menarik banget. Kenapa? Karena kalau saya pribadi kan guru ya, jadi udah sebulan lebih di rumah, stres, panik, kadang-kadang lupa bahagia. Gimana sih caranya bahagia gitu? Jadi tema ini menarik banget, apalagi ibu-ibu nih. Kalau dilihat yang join di saat ini tuh ibu-ibu loh, bapak-bapak kemana nih? Gak apa-apa Kan ibu-ibu nih kayaknya yang perlu bahagia kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya bahagianya kayaknya udah cukup. Gawat nih, padahal harusnya bapak-bapak ikut denger di Dem. Iya benar banget, karena bahagia itu kan nggak bisa diciptakan oleh satu orang ya, apalagi kalau udah berkeluarga, kedua belah pihak harus menciptakan kebahagiaan, benar nggak Ustazah Nisa? Betul. Jadi tema ini cukup menarik banget menarik. Jadi rugi banget kalian kalau nggak ikut dalam tema ini. Kenapa? Karena selama ini kita kerja di rumah, lihatnya dia lagi, anak lagi. Baru mau masak, mah, mi, bu, bun, apalah itu gitu kan. Jadi puyeng, stres sampai kita lupa cara kita bahagia itu kayak gimana, ya kan? Untuk materi sore hari ini akan disampaikan oleh sahabat kita yang cantik, yang solehah, Ustazah Anissa Hasanah. Beliau saat ini aktif sebagai trainer ISK Kids dari tahun 2005 sampai sekarang. Wow, lumayan lama ya. Berapa belas tahun tuh? 15 tahun lebih. 15. Wow. Terus beliau juga aktif sebagai praktisi homeschooling. Karena anak-anaknya homeschooling ya Ustazah ya? Wow. Yap. Ini luar biasa nih homeschooling. Ternyata kalau anak homeschooling kan mereka di rumah. Berarti lebih lama lagi ketemu anak ya ketimbang teman-teman yang lain. Yang lain kan pagi kerja, pulang sore atau malam baru ketemu anak. Kalau Ustazah Nisa berarti dari pagi ketemu pagi lagi 24 jam. Ini benar-benar 24 jam. Jadi biar nggak lama-lama, teman-teman yang lain mohon disiapkan pertanyaan, apa aja pertanyaannya. Boleh pertanyaan, boleh menambahkan, boleh masukan, apapun itu kan kita judulnya sharing ya. Jadi semua boleh, nanya juga boleh. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke materinya Ustazah Nisa ya. Siap. Oke, silakan Ustazah Nisa, silakan menyampaikan materi. Ya, terima kasih Ustazah Demar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Angkatan 22,
Saudara Ustadz Haji Zakaria, yang kami hormati Bapak Dr. Yanwadi Syukur sebagai Presiden Rumah Produktif, dan juga teman-teman semua angkatan 22 yang insya Allah hari ini mudah-mudahan sehat, kemudian keluarganya sehat, selalu disayang oleh Allah, selalu diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Sore hari ini sebetulnya ini jadwal mendadak ya, kita sudah demar ya. Iya bener banget. Tadinya dijadwalkan tadinya dijadwalkan belasan tanggalnya, tiba-tiba dimajukan menjadi hari ini, Masya Allah. Tapi insya Allah kita yakin ya Ustazah Demar bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa izin dari Allah kan. Yap, Maka hari ini pasti Allah yang izinkan kita berdua ada di sini, Masya Allah. ya kita ya. Yang kemarin baru ngomong, aduh gak siap deh kalau ngomong depan cowok-cowok. Ya beneran loh, ini Ustadz, para asatidz, sebenarnya kita nih ibu-ibu lebih nyaman ngomongnya di depan ibu-ibu juga ya. Kalau di depan audiensnya tuh agak gimana gitu. Dan heboh lah kita tadi, sibuk. Aduh deg-degan ya. Tapi ternyata tidak bisa menghindar, harus menerima apa yang Allah berikan. Dan insya Allah hari ini, sore hari ini, kami tidak bermaksud untuk mengajari, tidak bermaksud untuk menjadi lebih tahu, tapi sekedar berbagi pengalaman bagaimana mungkin kami bisa mengatur supaya tetap bahagia selama masa pandemi corona ini. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun, awalnya biasa-biasa aja, tidak ada kabar apapun tentang apa itu virus corona di Indonesia. Padahal di Cina sudah heboh orang-orang di sana sejak awal tahun. Terlebih lagi kemudian kita dengar nggak mungkinlah corona itu masuk di Indonesia. Katanya cuaca di Indonesia nggak mungkin untuk berkembang virusnya corona. Kemudian ada lagi bilang bahwa itu kan virus biasa, insya Allah bahkan lebih berbahaya daripada virus flu lainnya. Tapi ternyata qadarullah virus ini akhirnya masuk ke Indonesia, dan kemudian ternyata terjadi lonjakan korban akibat virus corona yang membuat banyak berbagai pihak terkejut dengan datangnya wabah corona ini. Awalnya mungkin ketika mendengar wabah corona, kitanya juga biasa-biasa aja, tidak ada rasa khawatir atau bagaimana. Tapi kemudian pemerintah, terutama Jakarta, mulai menetapkan social distancing. Nah, dan beberapa instansi instansi atau kantor mulai merubah pola kerjanya. Ada yang mulai satu persatu WFH, ada juga yang masih tetap pergi ke kantornya, tapi disertai dengan kekhawatiran dari para anggota di rumah, anggota keluarga di rumah. Akankah nanti pulang-pulang membawa virus? Nah, jadi banyak lagi kekhawatiran di sana. Kemudian tiba-tiba ada lagi pengumuman ada lagi pengumuman tiba-tiba sistem belajar dirubah menjadi LFH. Iya benar banget itu. Artinya setiap pagi ibu-ibu sibuk, mama cantik macan ternak, mama cantik antar anak berubah menjadi mama cantik tetap di rumah. Apa tuh ya singkatannya? Yang akhirnya mama cantik sibuk menyiapkan perangkat online-nya anak-anak. Dan ternyata itu jauh lebih heboh dibandingkan dengan mama cantik antar anak. Iya, Kenapa? Karena memang kalau mama cantik antar anak sudah kebiasaan yang setiap hari dijalani. Jadi sudah otomatis lah penyesuaian itu memang sudah menjadi hal yang sangat mudah ketika menjadi mama cantik antar anak. Tapi ketika mama cantik menyiapkan peralatan online untuk belajar, mulai terjadi kehebohan, belum lagi sinyal, belum lagi mamanya masih menyiapkan mungkin adik-adiknya, apalagi yang ada bayinya,
apalagi mungkin ayahnya yang sedang kerja. Akhirnya yang tadinya diharapkan rumah itu bahagia, ceria, ketika datang wabah corona ini, semua pindah ke rumah, menjadi suasana rumah itu menjadi mungkin bisa disebut kurang bahagia. Atau jangan-jangan hilang bahagianya. Lebih banyak Karena marah-marahnya, sering ketemu. lebih banyak marah-marahnya, lebih banyak tegangnya. Mak-mak lebih banyak kerjaannya. Ya nggak betul nggak mak-mak? Biasanya kalau anak kerja Bener banget tuh. bisa time kan ya. Tapi begitu ini anak di rumah, astagfirullah, masya Allah. Semua pekerjaan yang ngurus anak, ya rumah, ya ayahnya, semuanya kita yang kerjain. Dan mereka itu ada di depan mata kita, nggak bisa lari kemana-mana. Akhirnya yang ada makin stres. Nah, belum lagi mungkin, maaf ya, para ayah, para bapak-bapak yang mungkin WFH merasa, saya kan kerjaannya mencari nafkah, dan kamu di rumah. Jadi ketika saya WFH, no matter what, saya tidak akan turun mengurusi urusan rumah tangga. Karena saya harus WFH. Ayah harus WFH loh ya, masuk jam setengah 8, jam 8, nanti ayah pulang jam 5. Ayah akan berhenti kerja jam 5. Tanpa ayah mungkin tanpa ayah ingin tahu apa sih sebenarnya pekerjaan istrinya di tengah-tengah mengurus keluarganya dan juga mengurus kesiapan anaknya LFH dan suaminya LFH. Banyak sekali kondisi-kondisi di mana keluarga itu mulai kehilangan sinar kebahagiaannya ketika wabah corona ini. Belum lagi karena serangan virus wabah corona, kemudian berita di mana-mana tentang corona, tiba-tiba kita yang tadinya sehat mulai terserang yang namanya batuk-batuk. Dan ketika batuk sekali, Panik. langsung jangan-jangan Corona. terus baru batuk sekali, terus tiba-tiba terasa tenggorokan menjadi gatel dan perih-perih gitu menelan. Bener apa bener? Bener banget. Langsung panik habis itu. Panik. Terus habis gitu kepala pusing, jantung berdebar, bahkan perut sakit. Dan itu nggak dialamin sama teman-teman aja atau orang-orang di luar sana, termasuk saya ketika pertama kali mendengar ada yang namanya virus corona. Setiap hari dijejali berita dengan yang namanya virus corona, mulailah keras yang namanya batuk, pilek, padahal tadinya tidak ada keluhan apa-apa. Nah, kondisi seperti ini memang mau tidak mau kita tidak bisa menghindar. Akhirnya ketika kita terkena dari berbagai macam informasi yang masuk ke mata kita, informasi yang masuk ke telinga kita, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, itu membuat sebuah sistem tubuh kita pun merespon. Nah, kalau dalam teorinya, what we focus, dia expand. Apa yang kita fokus, dia expand. Kalau kita fokusnya mendengarkan corona, kalau kita fokusnya mendengarkan sakit, itu akan datang ke dalam diri kita. Kalau dalam teorinya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sambil cek ke dirinya. Jangan-jangan kita fokusnya mikirin corona, kemudian datanglah gejala-gejala yang mirip corona. Pernah nggak nyobain tes yang dilakukan sama tes online yang disiapkan sama satu aplikasi itu kan? Ada tuh untuk ngecek Anda apakah terkena corona atau enggak. Oh iya benar. Ada tuh. Pernah coba itu kan? Karena kita fokusnya ke sana sehingga khawatirnya kita menjadi bertambah-tambah di sana. Sehingga kita lupa untuk bahagia. Nah, sekarang apa sih caranya supaya kita itu bahagia? Mungkin para asatidz semua sudah tahu apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya bacakan artinya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan daripada manusia. Kalau meninjau ayat Al-Hajj ini, ayat 18 ini, kita tahu bahwa semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini, semua tunduk, patuh, sujud kepada Allah. Termasuk virus corona yang Allah ciptakan ini. Dia datang
ke bumi ini, dia datang pasti hanya karena izin dari Allah. Dan dia pun sujud sama Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bahagia? Kita mungkin bisa merubah mindset kita ketika tadinya yang datang adalah ketakutan, ketika yang tadi datang adalah panik. Kita menerima dengan segala keyakinan kita tentang bahwa semua yang ada di dunia ini adalah terjadi atas izin dari Allah. Maka kita yakin apa yang Allah berikan melalui corona ini adalah sebuah ujian dari Allah. Sebuah kebayang jangan-jangan ini menjadi kebaikan untuk kita dari Allah. Karena corona ini adalah makhluk ciptaan Allah, dia patuh kepada. Lalu apa tugas kita yang kita yakin semua yang di alam semesta ini sujud sama Allah? Tugasnya adalah kita menerima dan yakin setiap yang Allah berikan ada hal baik untuk kita. Kalau kita sudah punya keyakinan itu bahwa setiap yang Allah berikan walaupun terlihat buruk untuk kita, tapi ternyata ada hal baik di dalamnya, insya Allah kita akan tenang. Dan kita boleh bilang sama diri kita, ya Allah, saya yakin setiap yang Engkau berikan ke dalam hidup saya, yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup saya, yang Engkau izinkan terjadi di alam semesta, itu adalah sebuah kebaikan untuk kami, ya Allah, ciptaan-Mu. Nah, kalau kita sering, kalau teori menyebutnya atau ilmuwan menyebutnya self-talk, kita bilang ke dalam diri kita sendiri. Kita yakin bahwa semua ini adalah karena pemberian dari Allah. Lalu setelah kita yakin bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah, ada hal baik dari Allah, yang pasti kita harus menyiapkan sabar ke dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Bentuknya bisa apa saja ketakutannya? Apakah ketakutan karena kekurangan harta? Apakah ketakutannya karena kelaparan? Atau mungkin karena wabah corona ini? Dan juga bisa kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dulu saya pernah mengajarkan ayat ini kepada sharing ayat ini kepada ibu-ibu di kompleks ini. Saat itu saya berpikir, masa sih gitu kan ya, kita akan menerima kabar gembira ketika kita bersabar. Iya sih, saya sempat bertanya seperti itu. Padahal saya menyampaikan itu. Jadi ibu-ibu kita harus sabar ya ibu-ibu ya, kalau kita dilanda kesusahan. Ternyata saya pun mengalaminya. Dari situ saya paham ya, ternyata memang kunci dari setiap kita menerima apapun ujian dari Allah itu adalah sabar. Dan ketika kita sabar dan kita tahu bahwa pahala sabar itu tanpa batas, seperti yang disampaikan di dalam surah Az-Zumar. Bahwa bersabar disempurnakan pahalanya tanpa batas bagi orang-orang sabar, maka kita akan bahagia karena kita tahu, oh iya, kita harus bersabar dan Allah sudah siapkan pahala bagi orang-orang yang sabar. Itu yang alhamdulillah saya yakini. Ketika saya dengar kabar corona, saya tahu banyak perubahan di dalam kehidupan, banyak ritme perubahan di dalam kehidupan, maka menerima dan kedua bersabar. Dan kalau secara teori, selain ketentuan Allah dan juga selain sabar, secara teori itu bagaimana kita tetap bahagia itu ada teori namanya ERO. Mungkin Dr. Yanuardi Syukur tahu tentang konsep ERO ini. ERO itu adalah event, respon, dan outcome. E adalah event kejadian, R adalah respon, bagaimana respon kita terhadap suatu kejadian, O outcome, hasil dari yang kita responkan dari suatu kejadian. Contoh, datang corona, apa respon kita? Respon kita ketika datang corona, kita takut, khawatir, panik, deg-degan. Akhirnya yang muncul adalah semakin takut. Outcome-nya adalah semakin takut. Malah bisa jadi tambah sakit. Atau mungkin kita menjadi orang yang sakit. Bukan hanya sakit
fisiknya, tapi bisa jadi juga sakit pikirannya. Lalu kalau misalnya ada eventnya corona, tapi kalau kita responnya tenang, ada eventnya corona, kejadiannya corona, tapi responnya kita tetap bahagia membersamai keluarga, maka hasil yang kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang bahagia meskipun di luar ada corona. Jadi semuanya itu berada di dalam pikiran kita. Kalau kita bilang kita akan bahagia di mana saja kita berada, respon kita tetap tenang, maka hasilnya kita akan tetap bahagia. Dan saya terapkan ini kepada anak-anak di rumah. Saya bilang pertama kali kepada anak-anak, ketika anak-anak yang biasanya setiap sore ngaji bareng teman-temannya di perpustakaan kami di rumah, kemudian tiba-tiba itu hari ngaji terakhir hari Jumat, hari Senin sudah ada keputusan social distancing, tidak boleh lagi main bareng-bareng. Anak-anak merasa, loh, kenapa harus berubah? Dan bagaimana respon kami ceritakan kepada anak-anak. Nah, sekarang sedang ada yang namanya wabah corona. Kita tetap tenang, lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bahagia di rumah, walaupun tidak berjumpa dengan teman-teman, mari kita buat kegiatan yang menyenangkan bersama di dalam rumah. Mari kita saling mendukung di dalam rumah. Kakak, adik, abang punya mainan di rumah, bisa bermain di rumah. Kalau ada teman-teman yang mengajak main di rumah, katakan bermain di luar, katakan mohon izin, mohon maaf ya, kita belum bisa bermain keluar rumah karena saat ini sedang ada virus corona. Kami khawatir kalau kami bermain sama kalian, kalau kami sakit akan menyebarkan penyakitnya kepada kalian. Nah, dan kami sampaikan, saya dan suami sampaikan bahwa memang adab kita kepada orang-orang ketika ada wabah virus seperti ini, adabnya kita yang harus kita lakukan adalah kita menjauh supaya kita tidak tertular atau jangan sampai kita yang menulari. Alhamdulillah anak-anak paham dan sampai hari ini mereka tidak pernah protes, "Mami mau main keluar dong." Alhamdulillah tidak ada yang protes seperti itu. Karena kita sampaikan terus informasinya. Kita tetap tenang ya nak, kita tetap bahagia di dalam rumah. Seperti itu yang kami sampaikan. Nah, oleh karena itu, tips buat teman-teman yang mungkin ingin tetap bahagia, yang pertama adalah tetap tenang. Ya, yang pertama tetap tenang, jangan biarkan stres itu datang kepada kita, karena kalau kita stres yang keluar adalah hormon kortisol, hormon adrenalin, yang kalau itu keluar terus-menerus, itu mengganggu sistem tubuh kita. Jadi kita nggak bisa tidur, jadi mungkin tiba-tiba kita sakit perutnya atau semakin berdebar jantungnya. Hindari stres. Yang kedua, gimana caranya supaya tidak stres tadi? Terima bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Kalau kata guru kami, ya suka-suka Allah. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan corona, suka-suka Allah, Allah mau kasih ke kita. Nah, sekarang kita hambanya Allah, yang hanya patuh sama Allah, terima apapun yang sudah terjadi, meskipun kita harus di rumah, karena kalau kita terima atau tidak terima, kita denial, aduh saya tuh pengennya keluar, udah butek banget, udah gabut banget, udah nggak nyaman banget di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya yang muncul semakin kita stres, bukan hormon bahagia, bukan hormon endorfin yang keluar, tapi yang muncul semakin hormon adrenalin yang terus membuat kita tuh merasa inginnya lari, inginnya menghindar, inginnya keluar. Nah, terima itu. Yang kedua, yang ketiga, kalau sudah terima, sabar. Nah, gimana caranya? Pastinya kan nggak hanya terima, nggak hanya sabar. Nah, sabar itu pasti ada jalan yang harus kita lakukan. Tidak mungkin kita hanya sabar, diam, tanpa melakukan apa-apa. Pasti ada strategi kita supaya kita harus selalu sabar. Yang pertama, mungkin buat kita teman-teman yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak-anak, untuk tetap ke dalam kondisi stres, prima, bahagia, jaga komunikasinya bersama anggota keluarga. Bapak-bapak nih, bapak-bapak khususnya yang sedang WFH, bapak-bapak kan mungkin tahu tuh teori kalau ibu-ibu membutuhkan 20.000 kata yang dikeluarkan setiap hari. Nah, tugas bapak-bapak adalah membuka saluran ibu-ibu itu untuk mengeluarkan 20.000 katanya.
Nampung berarti ya. Ya, bisa jadi menampung, bisa jadi membuka salurannya. Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu kan udah di rumah aja nih, mungkin kayaknya suami di depan mata, kayaknya nggak perlu tahu, dia tahu deh apa yang gue rasakan, Bu. Yang namanya bapak-bapak itu, yang namanya laki-laki itu, dia tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran kita kalau kita tidak bisa bicara. Kalau kita tidak bicara, laki-laki itu tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau kitanya capek, ngomong, Bu, supaya kita tetap bahagia. Kalau ibu cuma ngedumel, banting-banting piring, tapi nggak ngomong, aduh saya ini capek, saya perlu bantuan, suami ibu nggak akan tahu. Jadi jaga komunikasinya, katakan, suamiku sayang, aku perlu bantuannya. Boleh nggak nanti ketika istirahat, bantuin aku sebentar, tolong ya. Nah, mungkin jadi lebih enak komunikasinya. Atau ketika malam nih udah capek banget, nanti aku minta ya waktunya, aku mau berbagi sama kamu. Aku mau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiranku, aku mau menyampaikan apa yang ada di dalam hatiku. Itu penting Bapak-bapak untuk ibu-ibu mengeluarkan 20.000 kata. Kalau tidak dikeluarkan, jadinya bisa jadi istrinya tidak nyenyak tidurnya, atau ujung-ujungnya keluarnya marah-marah ke sama anaknya. Atau kalau istrinya nggak ngeluarin kata, bapaknya kali yang nanya ya. Hari ini Ya, gimana? Lelah nggak? betul, Capek betul, nggak? Gitu. betul. Nah, itu pentingnya menjaga komunikasi. Tanya deh, kalau bapak-bapak rajin nanya sama istrinya, insya Allah apa namanya Semangat kerjanya. kebahagiaan itu pertama kunci bahagianya bisa terbuka, terutama Oke. untuk istrinya. Yang kedua, karena kita sedang di rumah aja, WFH, LFH, ibu-ibu kita bisa bikin di buku kita, atau kalau perlu kita tempel di ruangan kita di ruangan rumah kita bikin mana jadwal yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Jadi jangan semuanya serba prioritas nih Bu, ya. Misalnya rumah iya, anak iya, suami iya, masak iya. Nah, jadi boleh itu semua jadi prioritas, tapi mana yang harus lebih didahulukan? Misalnya yang mau kita dahulukan adalah anak-anak yang sedang mau ujian. Nah, berarti kalau yang didahulukan anak-anak yang sedang mau ujian, kitanya juga harus ikhlas ketika lihat rumah kita di sana sini mungkin masih ada yang belum dirapikan. Karena semakin kitanya tidak membuat prioritas, semuanya dianggap penting, semuanya skala prioritas, tidak bisa memilah-milah, akhirnya kitanya semakin kebingungan, gimana ini mengaturnya, nggak habis-habis kerjaannya. Itu ya, kalau saya membuat jadwal prioritas, saya akan prioritaskan mana nih yang harus saya dahulukan. Yang kelima, kalau ibu-ibu mau membuat, ini banyak ke ibu-ibu ya, atau ke orang tua juga ya. Kalau bagaimana kita mau membuat anggota keluarga kita turun membantu kita. Kalau yang sudah biasanya ikut membantu, anak-anak ikut turun membantu merapikan rumah, alhamdulillah. Tapi kalau belum terbiasa, karena biasanya mereka sekolah, kemudian atau di rumah ada asisten, karena WFH ini atau LFH ini membuat kondisi berubah, kita bisa ubah yang namanya tugas harian itu kita ucapkan menjadi challenge buat anak-anak. Ya, challenge hari ini Bunda mau kasih kamu, bisa nggak ya kamu menaklukkan yang namanya menyapu rumah sampai bersih, sampai tuntas. Wah, anak-anak tuh kalau dibilang dia di challenge, dia biasanya lebih senang daripada, Kak, sapu rumah ya Kak ya. Pokoknya nggak mau tahu rumahnya harus bersih, harus rapi. Nah, biasanya anak-anak tuh kurang senang dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita bilang, yuk kita Bunda challenge kamu ya, udah yakin kamu pasti bisa membersihkan rumah dengan rapi dan bersih. Kayaknya anak-anak mungkin lebih senang ya seperti itu, karena udah saya coba. Hari ini saya nggak pakai tulisan challenge, padahal saya punya namanya 30 kebaikan, karena kondisinya kami ada penyesuaian Mbak datangnya nggak setiap hari, akhirnya keluarlah kata-kata dalam tanda kutip saya nyuruh, Kak, dari sini nih ya, Kak, ini ya, tahu mukanya gimana? Mukanya bete. Tapi ketika saya tulis, challenge hari ini membersihkan kandang kucing. Anak-anak happy nunggu jam berapa mau bersihin kandang kucing. Padahal boro-boro biasanya mau bersihin kandang kucing itu, Kak, bersihin kandang kucing, Kak, udah kotor bau banget. Nah itu keluar kayak gitu. Tapi kalau dibilang, hari ini challenge-nya membersihkan kandang kucing, mereka nunggu-nunggu. Wah, jam berapa nih? Jam berapa kita mandinya nanti ya, mandinya ya?
kita bersihin kandang kucing dulu ya. Jadi saya nangkep, oh iya, anak-anak itu perlu diubah kata-katanya karena mereka sudah sekian lama di rumah. Kalau kitanya setiap hari nyuruh-nyuruh, jadi hal yang biasa. Tapi kalau kita bilang itu adalah challenge, itu hal yang baru buat mereka. Padahal sih bentuknya sama, tapi kita ubah bahasanya. Lebih enak didengar sama telinganya mungkin sama anak-anak ketika challenge. Dan alhamdulillah sudah saya coba ke teman-teman yang saya punya grup namanya saya bikin komunitas Ramadan Bahagia karena saya tahu banyak di luar sana ibu-ibu yang pusing Ramadan harus di rumah juga, puasa di rumah, taraweh di rumah. Akhirnya saya bikin grup WhatsApp namanya Ramadan Bahagia. Saya ajak ibu-ibu bikin bikin jadwal hariannya, ngapain anak-anaknya hari ini, dan juga apa yang harus dilakukan nanti sebelum sebelum tidur setelah sholat tarawih selesai, dan apa challenge saya untuk keluarga mereka agar puasa ini lebih menarik. Dan ternyata mereka bilang, terima kasih ya Mami, alhamdulillah anak-anak hari ini semangat banget melakukan ini. Saya bilang memang ternyata anak-anak itu hanya perlu merubah bahasa aja. Saya tangkap dari itu. Yang berikutnya, nah kalau ini sudah saya lakukan, membuat kegiatan seru-seruan sama keluarga. Udah pernah belum? Misalnya main apa tuh namanya? Apa Ustazah Demar yang Apa tuh? kartu itu tuh, kartu Stako Uno. Uno. Pernah nggak main Stako Uno sama anak-anak? Jangan-jangan anaknya aja yang main. Bapak sama ibunya Sibuk main. masak. Ibu sibuk masak. Nah, karena kita udah nggak mungkin lagi ke tempat wisata. Kita nggak mungkin Iya, lagi jalan ke rumah neneknya aja, bahkan kita dia bisa jadi nggak bisa ada jalan ke rumah neneknya, pulang ke kampung ke rumah neneknya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau cuma hanya nonton TV lagi, tidur lagi, handphone lagi, pasti boring di rumah. Tapi ketika kita buat seru-seruan bersama keluarga, games-games yang sederhana aja, weekend itu menjadi tidak terasa. Bahkan anak-anak nunggu. Alhamdulillah saya kemarin sebelum puasa kami konsisten membuat ini di akhir pekan. Nah ini yang sederhana aja, dan kami sama suami konsisten harus kita coba apa yang anak-anak kita coba. Misalnya membawa kelereng kayak lomba 17-an. Anak-anak ikut, anak-anak seru. Lihat papi sama maminya lomba kelereng, buat mereka itu keren banget. Karena lihat ada yang kalah mami atau papinya. Yang terakhir kemarin ketika cuma main home pimpa, ada yang salah terus harus menempelkan wajahnya ke apa? Itu anak-anak awalnya lepas banget dan mereka bahagia banget. Mereka nggak ingat bahwa mereka selama ini di rumah aja sudah hampir 2 bulan. Kita ubahlah suasana kita di rumah yang tadinya mungkin bosan di rumah hanya TV lagi, kita yang merubahnya. Lagi. Rebahan lagi. Kesini kamar mandi, kesini dapur, ruang tamu, teras. Ya kita yang mengubahnya, kita yang mengubah respon kita terhadap kejadian ini. Jangan kita mengharapkan lo dong ngertiin gue, jangan. Tapi kita yang mengubahnya. Gitu. Dan alhamdulillah saya lakukan ini, dan ternyata saya nggak nyangka teman-teman di Facebook saya nungguin. Mami kok nggak ada lagi? Saya bilang kalau Ramadan ini kita stop dulu, nggak mungkin kita Ramadan bikin heboh-hebohan, nanti yang ada kalau haus repot, ujungnya minta buka puasa. Nah gantinya setiap hari kita bikin kegiatan sama anak-anak di rumah, misalnya bikin crafting hari ini, bikin challenge, bikin crafting Nabi Saleh apa terkenalnya dengan unta, kita bikin kegiatan seperti itu. Jadi anak-anak tenang, ditunggu sama anak-anak setiap hari. Yang berikutnya jangan lupa, nah ini nih, supaya kita sabar, kita membuat yang namanya jurnal syukur. Udah pernah coba belum? Coba deh yang namanya jurnal syukur. Kita nggak pernah tahu kita mungkin nggak pernah merasa kita ini paling orang yang sengsara banget di dunia. Tapi ketika kita tulis, alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini saya bisa bernafas dengan sempurna. Langsung terbayang di pikiran kita, di rumah sakit ada orang yang dia mau bernafas, dia harus bayar sekian juta, dia harus diisolasi karena kita bernafas. Di situ kita muncul rasa syukur. Masya Allah, ternyata bernafas itu nikmat. Terus saya tulis lagi, terima kasih ya Allah hari ini bisa bersama keluarga melihat anak dan suami saya. Saya lihatin, alhamdulillah mereka sehat, dijaga sama Allah. Kalau kita biasanya lihat, lu lagi, mau tidur lu lagi, bangun tidur lu lagi, keluar lu lagi. Jadi kalau kita bosan, tapi ketika kita tulis, itu mungkin jadi bahan perenungan buat kita. Ternyata kita masih punya orang-orang yang kita sayangi, walaupun di tengah kita nggak bisa kemana-mana. Cobain deh nanti malam, yang namanya menulis jurnal syukur.
Kalau saya sama anak-anak sama teman-teman bikin apa? Bikin kayak pohon, saya tulis Pohon syukurnya syukur ya. tempel. Ya, saya bikin syukurnya tempel. Bikin syukurnya tempel. Jadi sekarang sudah mulai subur pohon yang tadinya gersang itu. Oke. Ketiga, nah ya yang ketiga, yang kedelapan, kalau kita mulai merasa emosi kita sedih, galau, kan kalau sedih, galau biasanya gini badannya. Rubah posisi tubuh kita. Tadinya galau, sedih, berdiri atau duduk, angkat wajah kita. Saya baik-baik saja. Hari ini saya bahagia. Nah, ketika kita ubah, insya Allah berubah juga respon kita. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Ya, anak-anak kita bisa menghindar dari segala macam virus. Kita bisa lari kemana aja. Tapi kalau Allah takdirkan kita kena, tidak akan ada yang bisa menghindar. Apa doanya? Saya bilang sama anak-anak, kita bisa doa Bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu. Atau doa yang lain. Nah, dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Ustazah Demar, Ya, tips-tips Ustazah Nisa. keluarga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon yang kata-kata yang salah atau yang belibet penyampaiannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh kepada Ustazah Demar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya setelah ngedengar penjelasan dari Ustazah Nisa, kita kayaknya semakin tenang ya. Jadi kita tahu nih, gimana caranya kita bisa bahagia. Bahagia itu kita nyiptain, benar nggak Ustazah? Betul. Bukan orang lain kan, kita yang nyiptain. Kalau kita pengen bahagia, kita ciptain. Kalau kita nggak pengen bahagia, ya sudah, kita nggak akan pernah bahagia. Benar kan? Betul. Nah, Oke, kalau lihat dari penjabaran tadi Ustazah sih banyak yang pengen saya tanyain. Cuman kita cek dulu ya. Yes. Dari audiens ada yang mau nanya kah? Ketua angkatan mungkin? Hafadzol, ketua angkatan. Abang boleh pohon syukur. Jempol doang nanya Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz udah bahagia banget, jempolnya naik terus. Wah, bahagia dong kan sama Ustazah Darwani. Iya bener banget. Darwani kan orangnya lucu. Iya, bener banget. Itu ada Ustazah Darwani mah. Nah, oke, kita lihat di chat dulu ya Ustazah Nisa ya. Iya, alhamdulillah hari ini banyak loh 29 orang yang join sampai Ustadz Iskandar bilang wow gitu 30 orang tuh ya, Ankur aja sampai bilang wow gitu. Ini ada pertanyaan nih. Sebelum aneh yang nanya ya Ustazah, ini ada pertanyaan dari Al Mukarram dokter loh ya Allah. Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA nanya katanya itu pohon syukur no picture hoax katanya. Oh, ada dong. Nih, coba. Nah, itu dia nggak hoax ya Ustadz. Tuh, ayo. Ini syukurnya setiap hari kita tempel warna-warni. Saya bikin nih, Ustadz. Hal kecil aja kita harus bersyukur ya. Betul. Nah, itu tuh Ustadz Ahmadi, silakan dibikin, tidak ada kata terlambat untuk membuat sesuatu hal yang baik. Boleh dicontoh tuh lihat daunnya aja ada yang warna orange, cuman ada di rumah Ustazah Nisa tuh daun warna biru, orange, ungu. Kalau daun sesungguhnya susah tuh perkawinan silangnya. Jadi cuman ada di Ustazah Nisa. Sebenarnya sudah ada buahnya tapi belum ditempel buahnya. Buahnya nanti pas lebaran. Ustadz mau nanya, Ustadz Ahmadi. Setelah kayak gitu kan udah penuh tuh saja. Ya. Kalau udah penuh ditaruh di mana itu? Enggak muat. Dijual. Apa ditambah atau kita boleh take down yang sudah lama, kita yang sudah sebenarnya secara teori kalau bukan sebuah kebiasaan terus menerus itu nanti menjadi habit untuk dilakukan. Iya. Jadi kalau udah kita 21 hari ini nanti satu Ramadan udah kita, insya Allah setiap hari anak-anak bisa lebih mudah ya, untuk mengambil kertas, menuliskan syukurnya tanpa harus termasuk diri kita. Kita jadi orang yang lebih bersyukur. Karena kalau kita mau bersabar, kita banyakin syukurnya, insya Allah pasti kita jadi orang yang sabar. Amin. Syukran saja, syukran. Masya Allah. Ya Allah, dibikin mencerahkan. ya Ustaz. Syukran saja ya Demar saja.
Kalau bisa Ustadz kasih reward setiap kata syukur dari anaknya dikasih 2 buah kurma gitu mungkin. Nah, boleh. Ya, ya. Ntar buat Ustazah Damar rewardnya umroh gratis. Masya Allah. Amin. Kalau terharu jadi pengen jadi hostnya kan Itu, kalau kayak gini. Nah, Haji Zakaria siapin, ketua angkatan siapin 10 orang. ya, ini udah bikin surat syukur. Nah, Ya, dan amin. semua anak-anak semangat tulis rasa syukurnya. Ya, oke. Ada lagi nggak yang nanya? Kalau nggak dalam bentuk pohon, boleh di dalam jurnal tulisan di buku boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita mengungkapkan rasa syukur ya. Betul. Anak-anak itu sederhana loh syukurnya. Kayak anak-anak saya bilangnya, terima kasih ya Allah hari ini bisa makan pakai ikan goreng. Wah, luar Kayak gitu biasa. kan bagi kita sepele, tapi bagi anak-anak istimewa. Dan memang Iya, gitu melatih syukur dari hal-hal yang kecil. Nanti ketika kita dapat hal yang besar, kita tidak lupa menjadi orang yang terus bersyukur sama Allah. Kan gua la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sih kan teori kita waktu itu kan Kelas 1. awal dulu kan waktu masuk DN kan. Iya, kelas 1 itu hafalan kelas 1. Benar. Mungkin bersyukur kita masuk di DN. Saya baru ingat tuh. Biar di DN kita tuh syukur, banyakin syukurnya, bisa masuk pesantren. Jadi kalau kangen-kangennya, terus makanannya yang nggak enak, ya sabar aja karena kita banyak bersyukurnya. Saya baru paham itu kemarin ketika nyusun-nyusun tentang syukur ini. Oke, ini Ustazah Nisa ada yang nanya nih. Itu pohonnya inspiring banget. Bikin apa beli? Bikin ini Ustadz. Dari Ustadz Irfan Suhada nih yang nanya nih. Ini kardus Ustadz, gambar sendiri. Bikin sendiri Ustadz dari kardus. Di DN biasa ngedekor ya nggak sih? Tapi saya nggak pernah jadi tukang dekor waktu di DN. Dan saya sebenarnya suka. Karena punya anak-anak jadi mau tidak mau harus menyukai menggunting itu. Ya, jadi nanti tolong boleh dicoba ya Ustadz Irfan bikin dari kardus. Kan semenjak lockdown ini kan kita suka beli mie berkardus-kardus, beli tepung berkardus-kardus, bener nggak sih? Kan ini buat stok ya kan kita nggak tahu lockdown sampai kapan ya kan. Jadi nanti boleh dicoba buat yang lain, buat teman-teman yang lain. Pakai ranting pohon yang udah ditebang juga boleh, diputus ya dibabat abis ininya daun-daunnya, tempelin di rumah. Tapi harus ditempelnya diikat, bukan ditempel begini. Oh ya, bisa atau enggak ditempel di tembok pakai double tip juga bisa kali ya. Jadi apapun lah, yang penting intinya kita mengajarkan anak untuk bersyukur dari hal yang kecil. Ini ada pertanyaan nih, Bu Haja dari Diasta ya. Bentar, mana dia? Nih. Bu Haja, gimana cara mengatasi cemas yang berlebihan? Bangun tidur selalu meriang, tidur tidak tenang, stres hidup. Jadi kecemasan sama, Ani juga gitu, bangun tidur tuh sesek, aduh corona jangan ya. Terus suara bindeng dikit, aduh corona jangan ya gitu. Jadi agak mungkin ya kecemasan yang berlebihan. Gimana nih Ustazah cara menanggulanginya? Waduh, ini harusnya datang ke konselor ya. Kalau saya sih supaya cemas nggak berlebihan, itu tadi kita ubah posisi tubuh kita. Tadinya kita cemas, sekarang kita duduk aja, baring, bangun, segera lakukan kegiatan yang lain supaya kita tidak fokus ke rasa cemas kita. Itu satu ya, saya lakukan itu. Yang kedua kita breathing teknik namanya, supaya kita tetap tenang. Breathing teknik itu kita tarik nafas panjang dari hidung, terus kita tahan ke perut kita beberapa detik, misalnya dari 5 detik, 5 hitungan, keluarkan dari mulut. Nah, biasanya kalau kita tarik nafas itu, breathing teknik itu, sel-sel di dalam tubuh kita ikut menyesuaikan, dan lama-kelamaan kita bisa menjadi lebih tenang. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, boleh hitung dari 5 dulu, tahan, hembuskan. Nah, itu insya Allah bisa mengurangi kecemasannya, bisa mengurangi ketakutannya. Kalau saya seperti itu, Ustadz. Ustadz atau Ustazah ya? Ustadz ya. Kalau saya seperti itu sih, dan kalau misalnya pagi-pagi yang terasa,
Kalau saya sih bilang alhamdulillah, langsung kita bersyukur dulu sama Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah bisa bangun, saya bisa bernafas, bisa melihat matahari. Udah, kalau mulai terasa serangan lagi, takutnya bangun, lakukan aktivitas. Seperti itu sih. Dan kayaknya sih memang buat seumuran kita itu olahraga salah satu usaha yang penting ya kayaknya untuk tetap menjaga kestabilan mental dan fisik kita gitu. Olahraga itu walaupun ringan ya, kayaknya perlu sih kalau menurut saya merasanya seperti itu, Ustazah Demar. Kalau kita nggak gerak badan itu emang badan jadi sakit ya, maklum lah faktor U kali ya. Kayaknya Kitanya sih juga gitu ya. jadinya kalau kita nggak beraktivitas jadi lebih nggak gerak badannya jadi mungkin lebih mudah terasa cepat sakit-sakitnya. Iya, benar-benar benar. Atau enggak itu juga tuh yang tadi Sazanita posting itu senyum 10 detik itu juga Iya. kayaknya bisa bikin hidup kita lebih awali hari lebih ceria kayaknya tuh senyum 10 Kalau detik. saya Tadi sama saya nyoba soalnya. Tadi pagi saya nyoba 1, 2, 3 sampai 10. Alhamdulillah gitu. Terus habis itu deg-degan lagi karena kita harus online kan. anak mulai Ramadan ini saja Demar. Kan anak-anak tetap di rumah aja tuh, habis sholat subuh kita kajian sebentar sama anak-anak. Terus saya sama suami ajak anak-anak bilang, saya sehat, saya semangat, saya bahagia dengan muka kita yang bahagia. Kita saling sayang. Nah, itu terus diucapkan setiap hari. Jadi anak-anak semangat, dia tetap bahagia. Nggak ada dia komplain di rumah, aduh, nggak semangat di rumah aja, nggak ada kayak gitu, alhamdulillah. Karena setiap hari kita bilang gitu, kayak ikrar di sekolah-sekolah ya. Iya ya. Nah, ini mas dan orang tuanya ikut. Dan kita juga harus ekspresif ke anak-anaknya, saya bahagia tapi mukanya saya bahagia, saya sehat. Enggak sesuai. Jadi Iya, saya benar-benar. bahagia, saya semangat, saya saling sayang, kayak gitu lah. Kalau saya gitu, dan senyum 10 detik. Bener, kalau senyum 10 detik itu untuk merubah respon kita yang males, yang kita bete. 10 detik itu yang Bermanfaat juga loh itu 10 ya, detik. benar. Heeh. Benar gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustazah nih. Gimana Ngomong jam berapa sudah Demar? nggak tahu nih Ustadz Yankur kita sampai jam berapa ya? Mungkin karena tadi kita telat memulai 5 menit, kayaknya 5 menit lagi kita closing gitu. Oke deh, siap. Malam mama ditungguin nak bayi. Iya benar-benar. Ini satu lagi pertanyaannya Ustazah. Gimana cara menghadapi anak jika perilaku anak itu salah? Terus biasanya kan orang tua tuh tidak semua ada juga orang tua yang menyikapi dengan baik, tapi ada juga orang tua yang langsung marah-marah gitu, bahkan cenderung mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar karena saat itu mungkin orang tuanya lagi sibuk gitu loh. Gimana tuh? Ya, kalau yang jelas sih, kalau saya pernah dapat diajarin dari guru saya, nggak ada anak yang salah sebenarnya. Ya. Anak itu respon salah karena dari kita orang tuanya. Misalnya anak belajar dia marah merespon sesuatu, itu biasanya saja dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya merespon terhadap sesuatu. Kalau kata teman saya dari teori apa ya saya lupa namanya, di otaknya anak itu ada kayak cermin dia. Apa yang dia tangkap dari orang tuanya, dia balikan lagi, pantulkan lagi ke kita, ke orang tuanya atau ke luar. Jadi mungkin kalau perilaku anak yang salah, yang paling penting sih kalau saya banyak berintrospeksi, jangan-jangan kita orang tuanya yang salah dalam membimbingnya, gitu. Banyak berevaluasi ke dalam diri kita. Tapi kalau memang misalnya ada, kan biasanya tuh kalau anak-anak tuh sebenarnya halnya tuh simpelnya tuh kita bisa gunakan kata-kata positif, bahasa yang positif ke anak. Karena kan kita pun juga nggak senang dengar kata-kata yang negatif. Kamu jangan marah, jangan nakal dong. Kamu jangan berantakin dong. Ada malah berantakin. Tapi jangannya dirubah kali ya, jadi hal yang positif. Habis itu kamu rapikan ya. Dan kalau saya sih mungkin walaupun saya sebenarnya nggak ini juga sih nggak sempurna ya bapak ibu saya sebenarnya juga mungkin mama yang galak kali ya di mata anak saya kali ya. Karena saya orangnya tegas. Saya mungkin orangnya tegas banget, diajarnya tegas juga. Kalau apa mainan berantakan silahkan dirapikan, tapi saya bilangnya gini, silahkan bertanggung jawab untuk merapikan mainannya.
Jadi saya masukkan kata-kata positif di sana. Silakan menjadi orang yang bertanggung jawab merapikan mainannya. Kan, ayo dong, males banget sih rapiin mainannya. Kalau kayak gitu kan memang jadi tambah males anaknya kalau menurut saya. Jadi saya bilang silakan bertanggung jawab. Ayo dong, lancar dong, segera. Kata saya sebenarnya bilangnya kayak gitu sih. Kalau misalnya mungkin cara kita bahasanya mungkin Ustadz yang harus disyukur. Cara kita membahasakan kita ke anak-anak itu yang bisa merubah perilaku anak kita gitu. Dan ada sih teori-teorinya. Maksudnya kita harus eye level ke anak kita. Tadinya jangan sampai kita lebih tinggi daripada dia karena jadinya kita nyuruh-nyuruh gitu. Kalau anaknya kecil kita makan sejajar mata kita sama dia supaya lebih didengar. Iya benar-benar. Halo, nada tinggi. Kalau kita ke anak-anak terbiasa ngomong pakai nada tinggi, itu nggak efektif. Gimana caranya supaya lebih efektif? Hasil belajar tadi malam sih, semakin kita tinggi, semakin baik. Ada Ustazah Yoyo suaranya. Halo. Halo, Halo. Assalamualaikum. Salam. Ustazah Yoyo mau nanya. Halo, ini ya, apa namanya, the best ya. Pemirsanya sampai 30. Sampai cermat tahu juga sampai 30. Alhamdulillah. Uh, Berarti kita pengen bahagia yo. Ini terima bahagia kan. Bener kata Demar, sampai lupa bahagia. Asli lupa bahagia. Kadang kebanyakan kerjaan jadi lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, jangan-jangan ini bisa sampai Desember loh, akhir tahun. Kalau kita aja serius-serius mau sampai kapan? Iya Iya. benar. Soalnya banyak jadwal cancel, apalagi para ustadz tuh banyak jadwal. Betul. Allah. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah datangkan rezeki dari tempat tidak terduga ya buat para ustadz dan ustazah di sana. Ayo, Ustazah Yoyo mau nanya apa? Kata Ustadz Yankur, kita punya waktu 10 menit lagi nih. Emang jam berapa sih? Kalau dalam ilmu psikologi tadi apa? Aro apa ero itu? Ero. Ya, jadi pertama apa tadi? Nerima dulu ya. Event. Kita punya kejadian, yang kita kelola adalah responnya, Ustazah. Responnya. Outcome-nya sesuai dengan respon kita. Kalau kita misalnya inginnya bahagia tapi kita responnya marah-marah, mungkin tidak sampai ke outcome bahagia. Iya. Jadi yang kita kelola dalam menerima sesuatu kejadian apapun itu ya respon kita. Anak misalnya tidak sesuai keinginan kita terima dulu respon kita, ubah dulu respon kita. Kalau marah, apakah itu merubah anak kita? Tapi kalau kita tenang, kita baru bisa pikir apa solusinya untuk anak kita. Itu sih simple teorinya. Memang kalau di awal-awal itu kita semua panik, wajar ya. Ya wajar lah, karena setiap hari yang kita pikiran kita adalah jadi orang terkena corona. Dia batuk, demam, kita pasti kena corona. Ustazah Nisa suaranya kok putus-putus? Halo? Suaranya putus-putus, Ustazah Nisa. Oh ya, diulang lagi deh. Ya mungkin di awal aja karena itu akhirnya sering ngerasa jadinya nggak enak badannya di awal itu. Pertanyaan Ustazah Yoyo kan, jadi di awal-awal itu kalau kayak kita panik tuh biasa karena itu yang sering kita terima infonya. Tapi kan nggak boleh panik kelamaan, lama-kelamaan nanti bisa menyerang tubuh kita yang lain. Iya benar. Dan saya bertahu kan kalau orang yang corona itu kayak tung desem itu kan ini kalau di dalam ruang isolasinya. Apa Ustazah Nisa, maaf putus-putus.
deketin lagi deh ininya apa headsetnya ke mulut kata Iskandar gitu. Mulutin. Yang Tung Desem itu kan katanya yang saya baca dia kenapa salah satunya jadi sehat tadinya terkena corona karena kan emang dia lebih apa ya menguatkan psikologisnya dia bahwa dia sehat, dia baik-baik aja kan. Positif Akhirnya thinking sekarang ya. dia sembuh gitu. Udah? Ada lagi nggak yang pertanyaan? Ya, oke. Ini terakhir. Jadi Apa? memang sekarang udah ini ya, ya bersatu padu lah ya, yang psikolog gitu kan, yang daiyah, semuanya pokoknya membuat situasi pokoknya tenang dihadapi. Jadi sekarang sih emang udah agak-agak kayak biasa lah, biasa. Sebenarnya aku ikuti aturan pemerintah, aturan agama gitu aja sih. Ya betul. Makasih, sukses ya saja Nisa, saja Demar. Iya, Makasih Saja Yoyo, hati-hati di jalan. Ya Allah. Lanjut lagi nih, kira-kira 2 kilometer lagi nih nyampe rumah. Ya. Semangat ya. Tenang. Alhamdulillah. Estimun udah nunggu di rumah, Estimun. Saza Nisa, pertanyaan saya dong satu. Apa Saudara Demar? Kan tadi katanya kita harus melakukan kegiatan yang seru bareng keluarga. Kan nggak semua orang tua apa ya bahasanya ya, nggak semua orang tua luwes gitu kan, ada orang tua yang kelihatan kaku, bahkan mungkin memang kaku karena dia nggak mau image-nya turun di depan anak-anaknya, jadi dia cenderung ini loh saya orang tua, jadi saya nggak gimana bahasanya ya, jadi dia nggak bisa seperti yang Saudara Nisa sama suami lakuin tuh, yang main bareng terus tiup-tiup apa tuh yang di lantai gitu kan, nggak semua orang tua mau melakukan hal itu, kayak gengsi gitu loh, saya orang tua masih kayak gitu. Nah gimana tuh solusinya, kegiatan seru apa yang bisa dilakukan dengan tipikal orang tua yang itu, anak juga mau minta juga nggak, takut bapak gue kayak galak, nggak, takut bapak gue kayaknya kaku, kayak gitu tuh gimana tuh? Ya kalau kayak gitu ya memang yang harus berubah orang tuanya, Saudara Demar, karena kalau kita mengharapkan anak-anak untuk bertindak terlebih dahulu, ya anak-anak sebatas minta. Tapi kalau orang tuanya tidak merespon, ya nggak akan jadi apa-apa. Iya benar. Karena sebenarnya untuk apa kita menjaga gengsi kita di depan mereka, sementara kondisi kita udah kayak gini loh. Masa kita mau tetap mempertahankan kita yang dulu? Dunia sudah berubah, ya kita juga harus berubah gitu. Yuk kita berubah. Jadi ya awal-awalnya rasanya enak ya. Kayaknya apa ya? Awal. Putus-putus saya suaranya. Sesuatu yang dimulai di awal emang susah, tapi kita insya Allah. Okay. Halo? Iya. Ada lagi yang mau bertanya nggak teman-teman? Ih, Iskandar jahat bilang nge-grab tuh, abang grabnya masa cantik gitu kan, nggak mungkin ya Iskandar. Dada abang grab. Ketua angkatan mau bertanya? Iya jangan. Ketua angkatan jangan bertanya Enggak, kalau ketua angkatan tuh kalau dipanggil cuma jempol doang, jempolnya bagus, lentik gitu, jadi cuma jempol doang. Oke deh, sebelum kita nutup acaranya, kayaknya seru, sebenarnya kurang ya waktunya kalau untuk bahas kebahagiaan, itu kurang loh. Ada orang yang pura-pura bahagia padahal sebenarnya dia nggak bahagia. Ada ya, kebahagiaan semu, bener nggak sih? Jadi kita harus mencari kebahagiaan diri kita sendiri. Oke, sebelum di closing, sebelum doa ya Yankur ya, sebelum doa kita istinbat dulu nih. Ini baratnya Demar curcol katanya tuh. Kata siapa? Siapa yang bilang Andi curcol? Ih, sadar dasar loh. Ya pokoknya istinbat hari ini adalah bahagia kita yang ciptain. Jadi tetap positive thinking. Kalau kita pikiran kita bahagia, kita pasti bahagia. Benar nggak Ustazah Nisa? Ya betul. Kita closing nih, oke? Iya Iskandar, semua jangan lupa bahagia ya. Sebelum tutup kita doa dulu kali ya, baru closing statement. Ya. Doa biar kita, Ustadz Ahmadi jangan lupa doanya untuk kebahagiaan kita semua. Doa semoga kita seluruh keluarga besar angkatan 22 selalu bahagia apapun keadaannya, selalu sejahtera apapun keadaannya, selalu diberkahi dan diridhoi Allah. Silakan Ustadz. Tadi
siapa tuh? Harus lengkap nih biar maksimal namanya. Ustaz Amin, Dr. amin. Haji Ahmadi LCMA. Silakan tafadhol doa. Ya, tadi udah didoain sama Ustazah Haji Demar. Masing-masing kita mengaminkan. Kita aminkan juga Al-Fatihah buat Ustaz Sulaiman. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, amin, amin. diangkat penyakitnya, dan Ustazah Lilis Khalisah, istri beliau yang terus sabar menemani beliau hingga detik ini, diberikan kesabaran dan kekuatan. Dan anak-anaknya yang masih intens komunikasi dengan kita angkatan 22, mudah-mudahan insya Allah diberikan kekuatan juga, dan kita semua insya Allah diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha ya Allah jama'an marhuma min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami ngabuburit ini manfaat untuk kami ya Allah. Kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal ya Allah salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa sayru a'malna ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah kami mulai terbit fajar tadi sampai detik ini bersama teman-teman dan doa-doa kami ya Allah. Terimalah sebagai penolong kami di hadapan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal a'idin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas salihin wa ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang-orang yang murid bisa menentukan, dan kami bahagia di hadapan-Mu ya Allah, baik bahagia dunia dan akhirat kelak ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu 'amin wa antum bikhair. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Ustadz Ahmadi. Ustadz Anissa, sebelum kita selesai nih, closing statement dulu dong. Iya, ada Dede Bayi. Dede Bayi. Closing statement dulu Ustadz Anissa. Silakan. Siap, sudah Demar. Masih kedengeran? Masih kedengeran. Silakan. Alhamdulillah, yang pasti tadi seperti kata Ustazah Demar, bahagia itu kita yang menentukannya. Kita harus bisa memperbanyak syukur kita, dan semoga Allah akan berikan kita kesabaran yang lebih banyak lagi ketika kita memperbesar rasa syukur kita. Buat teman-teman yang mungkin masih mau atau penasaran dengan apa sih tips-tipsnya supaya lebih bahagia mendampingi keluarga, nanti boleh japri saya, nanti saya kasih link untuk tahu tips-tips menjadi bahagia. Harus biar kita semua bahagia ya. Ya, ala ISU. Karena saya orang ISU, jadi saya kasihnya tips bahagia ala ISU khusus untuk orang tua. Oke, tetap. Karena teman kita ada namanya Yuyun Triwahyuningsih. Mungkin teman-teman tahu anak MAK ya Yuyun. Tahu. Kemarin sudah lihat dan alhamdulillah Yuyun responnya baik. Alhamdulillah, makasih Mami katanya sudah sharing tentang bagaimana tips menjadi orang tua yang lebih bahagia ketika di rumah aja. Oke, demikian sudah Demar, terjadinya promosi gue. Oh, nggak apa-apa. Bentar Ustazah Nisa, jangan kabur dulu loh. Ini ketua angkatan kayaknya mau ngomong nih. Oh iya, apa? Aduh, deg-degan ya Allah. Aduh, deg-degan kita kayaknya dikritik sama ketua angkatan ya. Silakan ketua angkatan, jangan jempol, silakan ngomong. Mau ngomong nggak nih, Pak Jaka? Hah? Ustadz Jaka terpesona sampai nggak mau ngomong. Jadi ngomong nggak sih? Enggak kok, nggak ngomong.
Tapi mikrofonnya nyala, di chat juga gitu bilangnya. Kayaknya Ustadz Jaka mau ngomong. Ustadz Jaka mau ngomong, lambai-lambaikan tangan, mau ngomong apa enggak? Udah 7.15 nih. Enggak ya? Ustadz Jaka enggak ya? Enggak bergerak. Hah? Ustadz Jaka ada yang mau disampaikan? Jangan gitu mukanya. Kedengeran, enggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Ustadz, kita mau buka Sinyalnya puasa. kurang bagus ya? Sinyalnya kurang bagus apa Pak Ustadz nih? Salah keceplosan. Ibu-ibu udah Cek, ditungguin sama orang rumah. Ayo Pak Ustadz mau ngomong apa? Halo? Halo? Ayo Pak Haji. Pak Haji, kita belum nyiapin kolak Halo. nih. Iya, udah ngomong aja, udah kedengeran Pak Haji. Pak Haji? Pak Haji? Jangan sampai saya nyanyi nih Pak Haji. Ini gimana nih, udah jam 17.17 nih Pak Haji, mau disampaikan kah? Kolak belum dibikin nih. Udah ditutup aja Ustazah katanya. Sama Tutup aja ya. Presiden. Oke. Terima kasih teman-teman sudah join sore ini di kajian rutin sore kita. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustazah Nisa tadi sangat bermanfaat, bisa kita laksanakan di rumah. Hal kecil apapun itu kita harus tetap bersyukur. Rezeki sedikit atau banyak kita harus bersyukur, karena dengan kita bersyukur pasti kita bahagia. Oke, saya Demar dan Ustazah Nisa pamit dulu. Mudah-mudahan jika ada kesempatan kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya khususnya yang tidak berkenan. Saya juga. Maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.